Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke Cisco CCNA part 2, yaitu Ether Channel. Langsung saja. Di sini kita langsung bahas saja konsep Ether Channel. Nah, kita akan belajar seperti sebelumnya. Kita akan belajar dari kasus. Nah, misal di sini teman-teman, saya sudah menambahkan switch ini. Saya hubungkan kabel automatically. Nah, di sini saya menggunakan 4 port. Nah, karena tadinya di sini itu ada labelnya yang membuat ininya tidak kelihatan. Nah, untuk membuat seperti ini, kalian bisa pilih option preference, lalu pada bagian ini always show port labels. Ini itu bisa di-unchecklist ya teman-teman. Nah, di sini port yang paling atas itu nyala, tapi 3 port yang di bawahnya itu diblokir. Nah, misalkan bandwidth antar switch ini misalkan butuh 400 MB. Nah, di sini karena satu port saja yang menyala, jadi hanya 100 MB yang di bandwidthkan. Nah, untuk mengaktifkan 3 port ini biar nyala dan kemudian disatukan, dari port-port ini butuh yang namanya Ether Channel. Nah, misalkan kalau port ini disatukan, maka dari itu akan jadi yang namanya Ether Channel. Terus setelah disatukan, itu mereka akan menyala. Nah, karena keempat port ini menyala, maka itu bandwidth-nya menjadi 400 MB. Jadi nantinya kalau secara fisik itu ada 4 kabel. Tapi kalau secara logika itu jadi satu kabel saja. Nah, oke, di sini saya akan bahas Ether Channel. Jenis dari Ether Channel, jadi di Ether Channel itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Yang pertama ada LACP, jadi untuk LACP itu Open Standard. Nah, maksudnya itu ketika ada switch Cisco bertemu dengan switch yang bukan Cisco, nah itu bisa pakai LACP. Terus kedua ada yang namanya PAGP. Nah, untuk PAGP ini yang khusus Cisco. Misal ada switch Cisco bertemu dengan switch yang Cisco, itu bisa menggunakan PAGP. Tapi kalau misalkan switch Cisco dengan switch Cisco itu bisa pakai LACP juga boleh. Nah, terakhir ada yang namanya layer 3. Nah, untuk yang layer 3 nanti kita akan bahas. Nah, pertama kita akan coba konfigurasi yang LACP dulu. Pertama-tama kita akan coba terangkan untuk switch 1 dan switch 2. Di sini kita nyalakan biar interface-nya terlihat. Kita ke switch 1 lalu klik CLI. Enable config. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2. Nah, di sini kita pakai interface range FA0/1 sampai 4. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita juga terangkan dari yang switch 2 enable config interface range FA01 sampai 4 switch port mode terang. Nah, setelah kita menerangkan antar switch-nya, kita akan membuat yang namanya Ether Channel Group-nya. Nah, kita coba dari switch 2. Nah, di sini masih di interface range. Perintahnya itu pakai channel strip group tanda tanya. Nah, untuk channel group ini bisa dari nomor 1 sampai 6. Nah, di sini untuk awalan kita akan buat channel group yang ke-1. Jadi ini kita tuliskan satu-satu. Channel group, kemudian 1 mode tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat fokus yang di bagian LACP. Nah, jadi untuk LACP ini ada yang mode aktif, ada juga yang mode pasif. Nah, untuk yang aktif ini artinya dia itu mengajak, sedangkan yang pasif itu artinya dia menunggu. Jadi, yang aktif itu mengajak switch lain agar satu grup, kemudian yang pasif itu dia menunggu, atau menunggu ada yang ngajak. Nah, kali ini kita akan membuat switch 2 ini dia menjadi pasif saja, atau yang menunggu. Nah, di sini kita bisa tuliskan channel group 1 mode pasif.
kemudian kita enter, kemudian kita pindah ke switch 1. Di switch 1 ini kita akan mengubah dia menjadi yang mengajak atau mode aktif. Di sini kita masih di interface range FA01 sampai 4. Jadi kita berikan perintah channel group sepanjangnya itu mengikuti yang tadi ya teman-teman, karena kita akan mengubah yang grup 1 dulu. Di sini kita akan mengajak, jadi kita akan ketikkan aktif. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini semuanya akan menyala. Ini kita tunggu. Lihat di sini sudah menyala semua. Nah, ini artinya itu hanya ada satu kabel. Terus juga ini bandwidth antar switchnya 4 jadi 400 MB. Karena di sini keempat portnya itu menyala. Nah, tadi kan kita konfigurasi channel LACP. Selanjutnya kita akan konfigurasi channel yang PAGP. Nah, di sini saya tambahkan switch yang multilayer. Di sini namanya multilayer switch 1. Sini kita coba hubungkan dengan kabel. Sini kita pakai 3 kabel. 1, 2, 3. Oke, nah di sini kita akan terangkan. Kita mulai dari switch yang 2 agar mudah. Sini kita akan terangkan exit. Lalu kita coba nyalakan dulu untuk interface-nya. Kita masuk ke switch 2. Nah, di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke MLS atau multilayer. Nah, di sini interface FA 1 sampai 4 kan. Di sini pasti 567. Nah, di sini kita masuk ke interface range FA01 FA0/5 sampai 7. Kemudian enter. Kita terangkan terlebih dahulu switch port mode. Di sini sudah, di sini kita akan membuat ether channel groupnya. Tapi di sini kita akan membuat ini menjadi satu kabel. Nah, di sini masih di interface-nya. Perintahnya seperti tadi, yaitu channel group 1 mode, channel group 2 mode, tanda tanya. Nah, di sini fokus pada mode PAGP. Nah, di sini PAGP itu mempunyai 2 mode, yaitu auto dan desirable. Nah, kalau auto itu dia sifatnya menunggu, sedangkan yang desirable ini dia sifatnya mengajak. Nah, di switch 2 ini kita akan coba mengajak switch multilayer yang MLS tadi. Nah, oleh karena itu kita akan pakai mode yang desirable. Nah, di sini kita akan tuliskan desirable. Kemudian kita enter. Kita lanjut di switch ini. Interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian di sini kita akan switch port mode terang. Di sini nggak bisa ya teman-teman, kalau kita ingat materi yang sebelumnya, untuk switch yang multilayer ini kita harus konfigurasi dulu encapsulation-nya, jadi nggak bisa langsung dengan perintah switch port mode terang. Nah, kita konfigurasi dulu switch port encapsulation-nya, kemudian terang encapsulation .1 Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi PAGP-nya seperti tadi perintahnya. Channel group 2 mode. Di sini kita samakan seperti desirable. Mengajak ketemu mengajak akan coba desirable. Kita enter. Oke, di sini sudah.
kita akan coba matikan option preference, lalu always. Nah, di sini maka di sini akan menyala semua dan menjadi satu grup. Lalu kita bisa masuk ke switch multilayernya, exit terlebih dahulu, lalu do show header channel semua. Artinya itu S ini di layer kedua, terus punya itu artinya in use atau artinya sudah menyala atau sudah digunakan. Jadi teman-teman, port 1, 2, 3 yang ini itu masuk ke Ether channel 2 dengan protokolnya yaitu PAGP. Yang terakhir kita akan lanjut Ether channel yang di layer 3. Nah, di sini kita akan coba tambahkan lagi switch multilayernya. Nah, di sini kita akan gunakan sama yaitu 3 interface. Satu, dua, tiga. Ini kita akan coba fast time forward. Nah, di sini kita nyalakan atau perlihatkan lagi labelnya. Oke teman-teman, untuk LACP dan PAGP itu dia untuk yang di layer 2. Nah, untuk layer 3 ini dia ada lagi yang namanya on. Jadi LACP dan PAGP itu untuk layer 2 dan on itu ada sendiri yaitu untuk layer 3. Nah, lanjut kita akan menghubungkan antar switch-nya. Nah, untuk antar switch kan biasanya kita pakai terang. Nah, tapi di multi layer switch kita tidak harus pakai terang, tapi kita akan ganti menggunakan IP layer 3 ini dia ada lagi yang namanya on. Jadi LACP dan PAGP itu untuk layer 2 dan on itu ada sendiri yaitu untuk layer 3. Lanjut kita akan menghubungkan antar switch-nya. Nah, untuk antar switch kan biasanya kita pakai terang. Nah, tapi di multi layer switch kita tidak harus pakai terang, tapi kita akan ganti menggunakan IP. Misal multi layer switch 1 ini IP-nya 10.10.10.1, terus multi layer 2 ini 10.10.10.1.2. Nah, nanti kita akan langsung coba konfigurasi mulai dari switch yang pertama itu terlebih dahulu. Kita masuk ke interface range FA0/4-6. Kita enter, lalu kita jalankan perintah no switch port. Nah, itu artinya kita mendisablekan interface FA04-6. Terus kita buat Ether channelnya pakai channel mode 3. Mode dan datanya kita pakai 3 karena 1 dan 2 sudah digunakan. Nah, di sini ada mode on yang ini. Jadi untuk layer 3 kita akan menggunakan yang on. Kita akan tuliskan mode on. Nah, terus kita masuk ke Ether channel 3 nya. Kita channel interface port channel 3. Kemudian kita bisa ketikkan interface PL3 atau kita masuk ke Ether channel 3. Kita enter. Nah, berulai di sini
di Ether channel 3-nya kita akan memasang IP-nya. Di sini IP address-nya itu 10.10.1. Subnet masnya 255.255.255.0. Kita ketikkan IP address 10.10. Kita lakukan juga yang sama pada multilayer switch 2-nya. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface range RA0/1-3. Kita akan disablekan dulu untuk portnya, no switch port. Jika sudah, kita jalankan perintah channel group 3 mode. Modenya juga sama, yaitu on. Karena untuk layer 3, terus kita masuk ke Ether channel 3-nya atau grup 3-nya, interface PO3. Toper 3. Kita masukkan IP seperti tadi. Kemudian subnet masnya. Lalu kita enter. Lalu kita cek dengan show Ether summary. Nah, di sini sudah ada grup Ether channel 3-nya atau PO3-nya ya teman-teman. Nah, Ether channel 3 atau PO3 itu infonya adalah Ether channel 3 atau PO3 yang tadi itu infonya adalah RU. Jadi R itu artinya layer 3 dan U itu artinya in use atau layer 3 aktif atau layer 3 itu sudah digunakan. Maka di sini pasti ada info RU.